Kalau soal tipu menipu mah kagak dah. Terus saya dibilang juga soal batu bara, enggak. Dari dulu saya malah ngalah mulu. Saya ikut ganti, ikut bayar di beberapa orang. Ada satu orang malah 23 miliar itu. Saya nggak tahu tuh dari mana bisa ganti itu. Belum yang lain-lain tuh, yang nyelonong ke rumah saya. Tapi kalau sekarang mah enggak lah, saya bilang. Kalau sekarang ada yang mau mempermasalahkan lagi, saya bilang ke polisi aja sih udah. Gitu. Nah, terus kemudian dari kerugiannya ini sebenarnya Bu Sumarni ini adalah orang yang sudah jatuh tertimpa tangga, Mas. Kok bisa, Pak? Jadi mereka saking percayanya dengan sang ustadz, ini kan. Saking percayanya dengan sang ustadz, ya kan, ya kan. Kemudian berbicara di dalam masjid, ya kan. Ya, kalau sudah berbicara di dalam masjid itu ya. Di sana kan kita beranggapan memang di sana ada malaikat juga kan, jadi masa sih berbohong begitu. Ya, tidak ada prasangka negatif. Tidak ada prasangka negatif kan begitu. Terus yang seharusnya anaknya bisa kuliah ke luar negeri menjadi tidak bisa kuliah ke luar negeri karena pundi-pundinya sudah terkuras, Mas begitu. Ya. Jadi korban juga ini. Memang apa saya katakan sebagai korban. Ya kan masih ada ruko. Nah ini rukonya yang iya masih ada ruko sekarang. Bisa dieksekusi, Pak ya? Bisa dieksekusi. Nanti kan saya mintakan bahwa itu untuk dilakukan sita jaminan. Dan rumah Yusuf Mansur kan kalau 1,2 juga cukup, Mas. Ya kabarnya dulu juga sempat ada desas-desus mau dijual juga, Pak ya? Iya, desas-desus mau dijual kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita kembali lagi ya berjumpa dengan saya Haji TV. Teman-teman, setelah muncul gugatan Pak Haziani Mustafa, tentunya ini memancing reaksi dari para investor JPM Batubara untuk turut serta gugat ya untuk haknya kembali ya, karena memang nominal uang investasi yang dikeluarkan cukup lumayan besar juga dan terhitung juga sudah memakan waktu cukup lama, yakni hampir 11 sampai 12 tahun. Pak. Nah ini kan yang terbaru ini ada pihak Pak Arif ini akan menggugat selanjutnya, Pak. Saya baru menonton Pak tayangan dari Toyibah TV. Nah ini ternyata ada muncul lagi Pak yang mengadu ke Pak Haziani Mustafa. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak. Ya betul. Kemarin itu namanya Bu Sumarni kemudian datang kepada saya ya. Ini mereka datang kepada saya, kemudian mereka menyerahkan beberapa alat bukti, ya kan, minta intinya minta agar perkaranya ini diajukan gugatan kan. Nah, sesuai dengan alat bukti memang itu bisa diajukan gugatan, begitu. Nah, terus kemudian dari kerugiannya ini sebenarnya Bu Sumarni ini adalah orang yang sudah jatuh tertimpa tangga, Mas. Kok bisa, Pak? Jadi mereka saking percayanya dengan sang ustadz ini kan. Saking percayanya dengan sang ustadz, ya kan? Ya kan? Kemudian berbicara di dalam masjid, ya kan? Ya. Kalau sudah berbicara di dalam masjid itu ya di sana kan kita beranggapan memang di sana ada malaikat juga kan, jadi masa sih berbohong begitu. Ya, tidak ada prasangka negatif. Tidak ada prasangka negatif kan begitu. Terus kemudian beberapa jamaah juga mengatakan bahwa ini aman dan lain sebagainya kan begitu. Terus dipancing-pancing juga dengan mobil yang katanya Lexus itu, ternyata Harrier itu kan. Jadi sebenarnya tidak kelihatan. Kemudian Bu Sumarni dan keluarganya ini ya cukup besar investasinya begitu. Kemudian celakanya lagi setelah dia investasi sendiri menerima bagian 1-2 kali walaupun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Mereka mengajak teman, mengajak sahabat, mengajak saudaranya. Ternyata begitu teman, sahabat, saudaranya ini juga ikut, ya kan? Kemudian usaha ini macet, hilang bagaikan ditelan ombak yang tidak bertepian begitu. Ya, karena mereka merasa bertanggung jawab terhadap itu, lalu mereka juga mengembalikan uang saudara-saudaranya itu, Mas. Jadi diri sendiri sudah rugi, mereka juga harus ngambil uang koceknya sendiri untuk mengembalikan
untuk mengembalikan uang-uang saudaranya itu. Ya sebenarnya ada korbannya juga menurut mereka, korbannya yang seharusnya anaknya bisa kuliah ke luar negeri menjadi tidak bisa kuliah ke luar negeri karena pundi-pundinya sudah terkuras, Mas, begitu. Jadi korban juga ini. Memang apa saya katakan sebagai korban yang dahsyat, sebagai tsunami jadi tsunami yang luar biasa ya di Masjid Darussalam dengan kedatangan Yusuf Mansur ini dan kawan-kawan. Saya pikir mereka tidak bekerja sendirilah. Karena kan ketika ini jadi perkara juga yang lain yang ada keterlibatan dan lain sebagainya, saya aja kan tidak mau. Artinya di sana yang menurut saya ada kong kali kong begitu. Jadi memang satu tim begitu Pak ya? Ada satu tim, tidak mungkin mereka bekerja sendiri kan. Makanya di dalam gugatan juga saya gugat kan. Ada PT Adi Partner Perkasa, kemudian ada Adiansa direkturnya, kemudian Yusuf Mansur komisarisnya, kemudian kaki tangannya BMT kan saya gugat juga. Dan itu saya dapat membuktikan di pengadilan, lalu hakim mengatakan bahwa memang benar terjadi investasi, lalu mereka tidak menepati janjinya ya kan, lalu mereka dinyatakan berprestasi kan begitu. Sebenarnya memalukan, Mas, sangat memalukan ini kalau ini perbuatan ustadz, kemudian perbuatan lembaga keuangan syariah begitu, yang ngakunya syariah tapi syariah atau enggak, yes, Allahu alam lah gitu, Mas. Karena ini memakai nama agama ya. Memakai agama, Mas, BMT Darussalam Madani. Tapi ini terlepas ya, BMT Darussalam Madani itu bukan lembaga keuangan masjid. Awalnya ketika mereka baru berdiri, belum punya apa-apa, mereka nempel di masjid, tetapi mereka begitu mereka menangani bisnis batubara ini, lalu mereka nyebrang ke jalan, beli ruko, di sanalah mereka berkantor. Ketika ini digugat, sekarang minggat, nggak tahu beritanya dan tidak ditulis. Ini kan udah itikat tidak baik. Alamat yang sekarang tidak diberitahukan kepada siapapun kan ini. Jadi itu kesan sembunyi Pak ya? Sembunyi Pak sekarang Pak ya? Oke Pak, saya tadi ada pertanyaan yang sempat terlewatkan atau terlupa Pak. Nah ini kan dari pihak BMT ini, menurut informasi Pak Jen yang terakhir, ini rupanya kan katanya mau dijual Pak? Ya katanya mau dijual, tetapi itu kan menurut saya ketika itu dijual karena itu bukan punya perorangan tetapi punya koperasi, kan mereka harus mendapat persetujuan dari anggota, Mas. Kalau itu mereka melakukan penjualan tanpa ada persetujuan, ini pidana juga, mengalihkan pemilikan koperasi dengan tanpa ada persetujuan anggota kan begitu. Oke Pak, maaf saya kembali ke pihak BMT. Kan pihak BMT juga dituntut untuk mengganti kerugian Pak Jen misalnya. Kalau dari pihak BMT sendiri ini kondisi keuangannya tidak ada dana nih, bagaimana? Ya kan masih ada ruko. Nah ini rukonya yang masih ada ruko sekarang. Bisa dieksekusi Pak ya? Bisa dieksekusi. Nanti kan saya mintakan bahwa itu untuk dilakukan sita jaminan. Dan rumah Yusuf Mansur kan kalau 1,2 juga cukup, Mas. Ya kabarnya dulu juga sempat ada desas-desus mau dijual juga banyak. Iya, desas-desus mau dijual kan begitu. Ya mudah-mudahan aja semua diambil sama Allah kan begitu, Mas. Oke Pak, kita kembali ke Bu Sumarni Pak. Bisa dikatakan Bu Sumarni selain mengalami kerugian material, tentunya juga kerugian moral ya Pak ya? Betul. Malu sama saudaranya. Karena pasti ada ya efek atau efek negatif terkait dengan hubungan antara keluarga gitu Pak. Iya, saking malunya tidak bisa ditahan, lalu ya sudahlah. Mereka mengambil uang kantongnya yang seharusnya untuk biaya anaknya sekolah itu, mereka untuk mengembalikan itu. Ya korbannya anaknya tidak jadi sekolah ke luar negeri kan begitu. Ya, berarti ini kalau bisa dikatakan ini nilainya bahkan jauh lebih dari itu ya, karena ini menyangkut ada rencana yang tertunda atau batal gitu ya, atau cita-cita mungkin anaknya yang Pak ya, tidak jadi Pak, atau tidak jadi melakukan pendidikan ke luar negeri yang seharusnya uang itu digunakan untuk biaya sekolah anak luar negeri ya. Untuk yang lain-lain ternyata
dipakai untuk mengganti kerugian saudara-saudara atau teman yang di Iya, sini, Pak. iya betul betul. Oke, baik Pak Jenny. Ini tentunya Pak Jenny mungkin juga masih mempelajari dokumen-dokumen yang di sini. Dokumen-dokumen semua saya pelajarin, dan ini saya juga mudah-mudahan di pertengahan bulan September ini 2003 ini mudah-mudahan nanti bisa daftar yang satunya lagi. Berarti ini nanti akan berlanjut terus sampai kapan? Sampai kapanpun berlanjut. Oke, baik, Pak Jenny. Biar ini doanya Yusuf Mansur kan kalau udah punya perkara kan seneng. Iya. Oke. Baik Pak Jenny, tentunya kita doakan juga semua nanti investor yang mengadu ke Pak Jenny dan Pak Jenny yang rencananya akan membantu untuk menggugat ini akan menuai keberhasilan sama sekali. Amin. Pak Jenny. Doakan saja terlaksana dan berhasil. Ya. Sebagaimana harapan lah. Ya. Oke, Pak Jenny, kita putar kembali ya ini video dari Toiban TV ya, kita putar kembali untuk secara real supaya teman-teman bisa melihat sendiri ya. Ini adalah curhatan dari Ibu Sumarni terkait kerugian yang dialami senilai 1 miliar ya setelah investasi pada Sipen Batubara yang digagas oleh Yusuf Mansur. Baik, kita putar video dari saudara kita, channel saudara kita yaitu Toiban TV dari Pak Darso. Baik teman-teman, silakan. Apa nih Pak dengan kita nih Pak? Jadi gini Pak, ini berkaitan juga masih dengan Yusuf Mansur Pak, Jam'an Kotek Mansur. Ya. Jadi ini masih berkaitan dengan kasus DBN Jabanur. Ya. Jabanur yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur yang sampai dengan saat ini belum pulang, dan uangnya ibu ini modalnya juga belum pulang. Gitu ya. Ya. Mungkin kita minta Bu Sumarni kali ya cerita soal bagaimana awal mula Ibu bisa berinvestasi dengan Yusuf Mansur itu, berapa kali, berapa uangnya yang disetorkan, terus lewat siapa, sampai harapan terakhir ya Pak, apa yang diharapkan oleh Ibu Sumarni. Monggo Bu. Baik Pak, terima kasih Pak Darso. Memang waktu itu kami tertarik bersama suami kami mengikuti proyek Batubara dari Kalimantan. Waktu itu diperkenalkan oleh Pak Ustadz Yusuf Mansur, dan waktu itu dipresentasikan jamaah masjid yang pertama kali waktu itu Pak Yudi Suwadi dan teman-teman yang lainnya, dan waktu itu tidak mempunyai atasan dan apapun, sehingga kami bersama jamaah satu salam dan tidak hanya dari suami saja, melainkan dari luar mengikuti program ini. Program ini dimulai bulan Mei tahun 2009. Itu dulu disebut dengan lot 1, lot 2 gitu. Waktu itu kami mengikuti mulai lot 2. Lot 2 baru Ibu ikut ya? Di bulan Juni tahun 2009. 2009, nah karena kami juga ekonominya pas-pasan gitu ya Pak ya, jadi kami ikutnya itu di lot 2, lot 3, lot 4, dan lot 5. Lot 5 itu sampai Desember 2009, sehingga total kepesertaan kami adalah sebesar 305.000 juta. 305 juta. 305 juta. Ya, 305 juta. Namun ada program Koordinat waktu itu, Koordinat, jadi saya sampaikan juga waktu itu saya perkenalkan saya cerita sama saudara, sama teman, sehingga saudara teman perkenalkan waktu itu ikut totalnya sebesar 670 juta. Nah total dari saya sama teman saudara atau macam tadi totalnya semua 975 juta rupiah, plus program Koordinat itu masing-masing 5 juta, totalnya 10 kali, totalnya itu 10 paket, jadi totalnya 50 juta. Jadi total investasi kami di situ sebesar 1,025 juta. Ya 1 miliar. Nah itu kami memang banyak pengorbanan saat itu. Saya sampai mau sekolah ke Jerman, waktu itu harus diputer, kita batalkan karena untuk mengikuti program investasi ini. Dan saat itu kami sempat terpuruk Pak, akhirnya kami pengen kami itu untuk meneruskan hal ini karena kami harus bertanggung jawab kepada keponakan saya, dan sebagian sudah ada keponakan saya
dari suami saya, Iya. bapak saya punya uang 10 juta ditutupin, dan namanya ditutupin ke saya, akhirnya saya harus kembalikan itu Iya. 10 juta. Jadi kerugian saya kalau dari itu bisa lebih dari 600 juta. Plus uang 1 miliar tadi ya. Bu, waktu itu setornya siapa? 5 loan itu? Kami menyetornya ada yang ke BND, Iya. ada yang ke bendaharanya, BND itu Pak Ida, Iya. ada yang ke Pak Zandani. Iya, iya. Jadi artinya ke BNT semua ya, Bu, ya. Iya, langsung ke sejak empat Iya. ya. Iya. Bu, bukti-bukti transaksi itu masih simpan? Atau penyetoran itu? Sudah kami sudah hasilkan, Iya. email-emailan juga ada, Email-email dari mana tuh? email saya dengan BND. Oh, BND. Ya. Iya, iya, iya. Bu, selama rentang waktu ini nggak ada upaya Ibu untuk mengklarifikasi, mencari tahu Karena mana? kami ini kan tidak individu ya, Iya, iya, iya. secara jamaah. Iya. Waktu itu kami sudah serahkan kepada ketua yang ada yang mengetuai gitu Iya. ya. Ada A dan B, oh ini lari ke sana, ini lari ke sana. Nah akhirnya kita ya percaya saja kepada teman-teman yang pada saat itu menjadi drive-nya Iya. untuk menguruskan ini. Kita rasanya nggak mungkin langsung ke Pak Yusuf Mansur. Hasilnya apa, Bu? Hasilnya ya waktu itu ada yang investasi ke pasir lagi, Iya. apa sampai sekarang ya mikir Ada pengembalian uang itu ke Ibu? Ada nggak, Bu, dari pihak Yusuf Mansur? Dari BNT ada pengembalian nggak, Bu? Kalau pengembalian kan waktu itu memang diberikan setiap bulan ada pengembalian bagi hasil, bukan Iya. pengembalian ya, Iya. bagi Bagi hasil, hasil, iya. dan itu tidak kepada saya saja, Iya. melainkan kepada semuanya anggota JBN itu menerima bagi hasil. Tapi hanya beberapa bulan? Iya. Berapa bulan berarti? Langsung stop. Ya kurang lebih sekitar 6-7 bulan lah. Iya. Dan Iya. yang sudah Setengah tahunan, 6 bulan Iya. lah kurang lebih gitu. Bu, sekarang apa rencana Ibu setelah ketemu kami, ketemu Pak Zeni, apa rencana Ibu? Harapan kami Iya. sebenarnya kalau rencana kan sudah lama udah kami mulai ya, Iya. yang sejak awal Iya. diketuai oleh Pak Zaini yang membantu kami semuanya. Iya. Jadi karena saya banyak kesibukan berumah tangga, Iya. akhirnya dengan suami saya yang harus ikut ke sana kemari bersama Iya. para koleg dan Iya. teman-teman mendatangi Pak Yusuf Mansur, mau pergi ke mana-mana Oh, iya, iya. ikutlah gitu ya. Iya. Jadi harapan kami semoga upaya yang diketuai oleh Pak Zaini ini Iya. bisa ada hasilnya seperti itu. Pak. Iya. Pak Zeni, Iya. apa formulanya nih, Pak? Mau gugat lagi atau gimana, Pak? Jadi begini, posisinya tadi ada yang disebutkan juga di samping uang investasi ada uang kondimat. Iya. Uang kondimat itu adalah itu dibuat kami menyetorkan uang, saya juga menyetorkan tapi jumlahnya lupa. Iya. Kondimat itu ya, Pak? Iya, kondimat. Jadi Ya. intinya begini, kondimat itu saya yang mempunyai modal kemudian disetorkan dengan keuntungan cukup besar, tapi keuntungannya itu tidak boleh untuk kami, Pak. Iya, iya. Apakah itu untuk pembantu, apakah itu untuk saudara jauh yang kondisi ekonominya lebih jelek dari kami lah gitu. Dan itu jumlahnya banyak, miliaran juga. Terkait dengan Iya. investasi Bu Sumarni ini, Nah, berkait dengan investasi Bu Sumarni ini, sebagaimana saya katakan sebelumnya, bahwa sebenarnya kan banyak yang ingin mengajukan gugatan juga, termasuk Bu Sumarni. Nah, nanti karena ini kan tidak mungkin saya ajukan gugatan kolektif. ya, Terlalu enak Yusuf Mansur kalau Ya. kami ajukan gugatan kolektif itu terlalu enak Yusuf Mansur, terlalu enak BMT. ya, Makanya dengan kondisi kami yang sudah diterlantarkan hampir 12 tahun ini, makanya nanti akan saya ajukan gugatan satu persatu, dan ini nanti kan ngantri Pak gitu. termasuk Iya, Ibu Sumarni ya. termasuk Ibu Sumarni. Insya Ya, Allah. insya Allah. Oke. Itu Pak Daksa. Oke. Ya. Bu Sumarni, terima kasih banyak waktunya karena ada acara juga. Terima kasih banyak. Pak Jenny, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Kita sama-sama mendengar penjelasan dan keinginan Bu Sumarni. Pak Jenny tolong ya. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.